warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam semangat untuk Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Selamat datang di channel YouTube Cikgu FM, tempat kita berbagi informasi, tips dan pengalaman seputar dunia pendidikan, khususnya bagi rekan-rekan peserta PPG guru tertentu. Sebelum kita mulai, kami mohon dukungannya dari Bapak Ibu semuanya. Caranya mudah, cukup dengan subscribe channel YouTube kami, like, tuliskan komentar jika ada yang ingin didiskusikan, dan yang paling penting, share video ini ke grup atau teman-teman sesama peserta PPG. Dukungan dari Bapak Ibu semua sangat berarti agar kami semakin semangat membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Baik Bapak Ibu, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan terkait postes ya, di mana di video kali ini kita melaju ke postes yang ketiga di modul yang kedua, pembelajaran sosial emosional. Baik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Ya, Bapak Ibu, di modul yang kedua ini seperti yang sudah kita ketahui ada 4 unit atau 4 topik yang harus kita pelajari dan kita selesaikan, kerjakan segala aktivitas yang ada di dalamnya untuk dapat mengerjakan postes begitu Bapak Ibu ya. Nah, kali ini kita akan memberikan referensi jawaban untuk postes yang ketiga ya, PPG 2025 PSE 3. Untuk PSE 1 dan PSE 2 sudah kita berikan video referensi. Jadi silakan Bapak Ibu bagi yang belum melihat bisa scroll di list channel YouTube kami dengan judul jawaban postes di modul kedua pembelajaran sosial emosional. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita masuk ke dalam PSE 3 ini ya. Nah, seperti biasa Bapak Ibu akan muncul notifikasi terkait cara mengerjakan postes ya. Kita langsung klik mulai postes saja karena kita sudah mengetahui caranya begitu, sama semuanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya, di postes yang ketiga ini Bapak Ibu terdapat 5 soal ya, masih sama di postes-postes sebelumnya. Total soal ada 5 soal di setiap postesnya. Baik, langsung saja kita menuju ke soal yang pertama di postes yang ketiga ini di modul pembelajaran sosial emosional. Pada pertengahan semester, Anda melihat banyak siswa tampak lelah, kurang fokus, dan tidak bersemangat. Sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Anda bersama guru BK merancang program cinta diri dan kesehatan mental untuk membantu siswa mengelola stres melalui kegiatan refleksi dan relaksasi yang disisipkan di sela pembelajaran. Agar program berjalan optimal, guru perlu mengikuti pelatihan singkat sebagai fasilitator di kelas. Namun, saat rencana ini disampaikan kepada guru mata pelajaran, muncul beberapa penolakan. Mereka menilai kondisi siswa adalah hal yang wajar bagi remaja, bukan tanggung jawab sekolah, dan merasa program ini bisa mengganggu waktu belajar. Salah satu guru bahkan berkomentar, "Anak-anak zaman sekarang memang begitu, jangan dibesar-besarkan. Itu urusan orang tua, bukan sekolah." Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Ya, kita scroll pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, kita pilih yang B Bapak Ibu ya. Menjelaskan kembali tujuan program dengan empatik dan berbasis data dalam diskusi para guru. Mendengarkan kekhawatiran mereka dan mendiskusikan solusi agar program dapat dijalankan.
Baik, kita klik selanjutnya. Ya. Soal yang kedua. Dalam pelajaran IPS kelas 7, Anda membagi siswa ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan peristiwa penting dalam sejarah. Salah satu kelompok, Ardi tampak tidak aktif. Ia duduk diam dan tampak ragu-ragu saat teman-temannya berdiskusi. Anda mengetahui bahwa Ardi adalah siswa yang pendiam dan sering merasa canggung dalam situasi sosial. Setelah Anda tanyakan secara pribadi, Ardi mengaku takut salah bicara dan khawatir dijadikan bahan ejekan. Anda ingin membantunya agar lebih percaya diri dan terlibat aktif, tetapi juga tidak ingin membuatnya merasa dipaksa atau diperhatikan secara berlebihan oleh teman-temannya. Bagaimana strategi yang akan Anda terapkan? Baik, kita cek untuk pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, pilihan jawabannya adalah C Bapak Ibu ya. Mendampingi Ardi secara personal dan memberinya kesempatan untuk berbicara terlebih dahulu melalui diskusi kecil dengan Anda sebelum bergabung di dalam kelompok. Baik, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Ya, soal yang ketiga Bapak Ibu ya. Abi merupakan siswa kelas 4 SD yang dikenal aktif dan sering membuat gaduh di kelas. Suatu hari, seorang siswa menuduh Abi mengambil penghapus yang hilang dari meja ketika jam istirahat. Banyak siswa langsung percaya karena reputasi Abi sebelumnya yang sering jahil. Abi membantah dengan keras bahkan sambil menangis karena ia tidak merasa mengambilnya. Namun tidak ada yang membelanya. Bu Ani sebagai wali kelas mempercayai tuduhan itu karena mayoritas siswa satu suara menyalahkan Abi. Namun, beliau belum pernah melihat Abi menangis dengan sangat sedih seperti itu, sehingga timbul keraguan Abi bukanlah pelakunya. Apa tindakan yang paling tepat yang sebaiknya dilakukan Bu Ani? Ya, kita cek pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, kita pilih yang C Bapak Ibu ya. Ini sudah kepencet tadi. Tidak apa-apa, karena sudah sama seperti pilihan jawaban kita ya. Menginisiasi sesi mediasi antara Abi dan siswa yang menuduhnya untuk mengetahui kedua sudut pandang. Lalu menyampaikan pada kelas bahwa tuduhan harus disertai bukti agar adil untuk semuanya. Baik, kita klik selanjutnya ya. Ya, soal nomor 4. Anda adalah guru IPA SD yang ingin mengajarkan konsep daur ulang dan pengelolaan sampah kepada siswa kelas 4 untuk menerapkan experiential learning. Anda merancang proyek Eco Project yang bertujuan untuk mempelajari pengelolaan sampah, pembuatan karya produk daur ulang sederhana dari sampah, dan presentasi hasil karya yang akan ditampilkan dalam pameran. Anda melibatkan guru prakarya, bahasa Indonesia, dan BK untuk mendukung berbagai aspek proyek, serta melibatkan orang tua untuk mendukung pengumpulan bahan baku dan mengundangnya hadir di pameran. Namun, muncul keluhan dari guru yang merasa khawatir akan mengganggu jam pelajarannya.
Selain itu, siswa dan orang tua juga mengeluh karena harus mengumpulkan barang daur ulang dari rumah dan orang tua merasa terbebani harus membantu kegiatan ini di tengah kesibukan. Sementara, anak-anak dianggap belum mampu untuk mengerjakan tugas ini secara mandiri. Bagaimana Anda mengatasi situasi ini? Ya, kita coba cek pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Baik, kita pilih yang C Bapak Ibu ya, melakukan diskusi dengan perwakilan orang tua siswa dan guru untuk memahami kesulitan dan mendapatkan solusi yang saling mendukung agar proyek dapat berjalan. Baik, kita klik selanjutnya. Ya, soal terakhir ya, soal kelima. Pak Raka merupakan guru IPS kelas 7. Beliau akan menerapkan pembelajaran berbasis experiential learning untuk materi aktivitas ekonomi masyarakat dengan meminta siswa bekerja dalam kelompok untuk mengamati dan mewawancarai pelaku usaha kecil di sekitar mereka, seperti pedagang kaki lima, penjajah makanan keliling, warung, toko, pasar, dan sebagainya. Kemudian mereka akan menyusun laporan hasil pengamatan dan wawancaranya serta mempresentasikannya di kelas. Kegiatan ini bertujuan mengembangkan pemahaman ekonomi lokal, kerjasama, komunikasi sosial, serta keterampilan seperti empati, tanggung jawab, dan kemampuan presentasi. Namun, saat menjelaskan rencana tersebut, beberapa siswa menyampaikan keberatan karena merasa kegiatan ini terlalu merepotkan dan mempertanyakan mengapa mereka tidak cukup belajar teori di kelas saja. Bagaimana sebaiknya Pak Raka mengatasi situasi ini? Baik, kita scroll pilihan jawabannya Bapak Ibu ya. Ya. Baik, kita pilih yang D Bapak Ibu ya. Memfasilitasi dialog kelas untuk mendengarkan kendala siswa, lalu menekankan fleksibilitas, misalnya memperbolehkan pengamatan dan wawancara dilakukan di lingkungan terdekat dan waktu yang disepakati kelompok. Baik Bapak Ibu, untuk soal semuanya sudah dikerjakan ya, sudah centang hijau semua. Mari kita cek ulang jawaban. Ya. Jika dirasa sudah tepat semua ya untuk jawabannya menurut Bapak Ibu, silakan bisa klik kumpulkan. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu untuk hasil post-testnya maksimal kembali ya, 25 poin dari total maksimal 25 poin. Jadi jika sudah puas silahkan bisa keluar, namun jika Bapak Ibu ingin mengerjakan ulang ya agar semakin hafal untuk tipe-tipe soalnya, bisa kerjakan ulang. Nah, di bawah di jawaban Anda itu ada bobot nilainya ya untuk setiap jawaban begitu. Mana yang berbobot nilai 5, 4, 3, 2, dan 1.
Seperti itu Bapak Ibu ya untuk video kali ini yang membahas terkait referensi jawaban di post-test ketiga modul kedua pendidikan sosial emosional. Baik, terima kasih Bapak Ibu, semoga dapat membantu ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan dapat membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan modul dengan lancar. Ingat Bapak Ibu, guru hebat bukan hanya yang menguasai materi, tapi yang terus mau belajar dan berkembang. Baik Bapak Ibu, cukup sekian video kali ini ya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan yang paling penting, subscribe channel YouTube kami agar tidak ketinggalan info penting seputar PPG dan tips seputar dunia pendidikan lainnya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, tentunya masih di channel Cikgu FM. Karena belajar tak pernah berhenti. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap belajar dan jadilah guru penggerak perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.